Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Mari kita niat itikaf. Bapak Ibu sekalian, niat itikaf. Dan kalaupun saya udah selesai, tidak perlu meninggalkan tempat sampai waktu isyraq. Jadi salat isyraqnya belakangan jam 6-an kurang gitu. Jam 6 kurang kayaknya. Jadi dapat pahalanya lengkap gitu loh. Jangan tar mau tidur pulang duluan. Jangan. Tidur habis subuh ini nggak disukai dalam Islam. Tidur habis subuh ini bikin rezeki dipatok ayam kalau kata orang Betawi. Ya. Jangan duduk aja santai. Kalau nggak mau dengerin nggak apa-apa, tekap kuping. Sumpel kupingnya. Kali-kali aja yang nggak mau dengerin, sumpel kupingnya. Yang penting duduk di masjid, saudara, ya, sampai menjelang waktu isyraq. Lalu kemudian sholat sunat syuruk, yang kata Nabi pahalanya umroh haji sempurna, begitu. Topik kita hari ini adalah menjelang akhir. Apa yang mesti kita siapin? Yang kita mesti siapin adalah kebersihan daripada harta kita. Ini topik terakhir menjelang kita selesai ya, puasa kita. Tapi insya Allah bulan Syawal kita udah niat persiapan Ramadan tahun depan. Nih saya ulangi sekali lagi, saudara sekalian. Syawal kita udah kasang niat, siap-siap ketemu Ramadan tahun depan. Ya, selalu begitu. Umi kita, abak kita di rumah ngajarin begitu. Begitu selesai puasa, ya Allah, ayo kita siap-siap buat ketemu Ramadan tahun depan gitu. Mudah-mudahan guru kita yang kita cintai, Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i bersama seluruh keluarga besarnya, Allah Subhanahu wa taala jaga kesehatannya sampai Ramadan yang akan datang, masih bisa menemani kita semua. Dan kita semua yang hadir sampai Ramadan yang akan datang masih mendapat kesempatan berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Saya ingat sebelumnya waktu itu diminta bicara ya, di awal-awal menjelang bulan Ramadan tawakufan. Saya ingat pada waktu itu kita disuruh sama orang-orang tua kita, sama abah kita, sama umi kita, ya, sama jidi kita, sama jidah kita, sama engkong kita, itu buat nyambut bulan suci Ramadan. Belum lama kita ngomong, tahu-tahu sekarang udah berpisah dengan bulan Ramadan. Ingat pada waktu itu saya sampaikan di sini bahwa kalau kita kedatangan tamu bawa duit 100 triliun atau 1000 triliun, kita bersumpah demi Allah lebih hebat datangnya bulan suci Ramadan. Karena duit 1000 triliun gak bisa sogok malaikat buat kita masuk surga tanpa hisab. Tapi Ramadan bisa, kata itu dengan masuk pintu Babur Rayyan. Bukan saya bandingin antara duit dengan itu, bukan. Tapi biar hati kita tahu persis bahwa nggak ada artinya itu semua. La yanfaul mal wal banun, nggak ada. Tetapi kalau Ramadan kita perhatikan serius, man shauma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bayangin, dihapus oleh Allah semua kesalahan yang lalu. Yang nggak dihisab dihapus semua, bayangin. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, kalau malam-malamnya kita tegakkan malamnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunin semua dosanya yang sudah lalu. Begitu juga malam Lailatul Qadar, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar dengan penuh iman dan mengharapkan pahala dan ampunan, maka diampuni dosanya. Nah, ini berapa duit diampuni dosanya sama Allah?
nggak akan pernah bisa terbayar, saudara. Begitu. Jadi kita girang banget dengan datangnya bulan suci Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu wala niran. Jadi masuk surga tanpa hisab, mau dia hitung berapa duit. Karena itu ilustrasinya. Karena itu sekarang adalah waktunya akhir Ramadan. Maka nggak ada lagi doa yang kita ucapkan selain ya Allah tambah umur setahun lagi. Cemas-cemas ini, harap-harap cemas kita ini, betul-betul harap-harap cemas. Berharap sekaligus rasa cemas, berharap agar berjumpa dengan bulan suci Ramadan, dan cemas hati kita kalau sampai nggak ketemu bulan suci Ramadan. Karena di Ramadan inilah semuanya terjadi. Nabi Adam diturunkan di bulan Ramadan, Nabi Ibrahim mendapatkan Suhufi Ibrahim di bulan Ramadan, Nabi Musa mendapatkan kitab Tauratnya di bulan Ramadan, Nabi Isa alaihissalam mendapatkan kitab Injilnya di bulan Ramadan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Betapa indahnya. Karena itu jemaah sekalian, mumpung di akhir-akhir ini, mari kita bersihin. Apa itu? Rezeki. Itu yang akhir topik kita hari ini, saudara. Agar menyempurnakan semua ibadah kita, yang belum buru-buru keluarin zakat fitrah, zakat mal juga, infaknya juga, sedekahnya juga. Hati-hati, hati-hati. Banyak orang salah kaprah mengatakan infak itu sunnah. Kalau infak itu sunnah, kalau nggak keluar infak nggak apa-apa dong, betul nggak? Kan kalau infak, kalau sunnah dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan tidak mengapa. Nggak begitu. Siapa yang tidak berinfak, Allah godok hartanya dengan api neraka, dicurahkan ke atas kepalanya. Bagaimana? Nggak berinfak, disetrika dahinya. Nggak berinfak, disetrika punggungnya. Nggak berinfak, dikalungkan di api neraka. Masa itu sunnah, saudara? Nggak sunnah kalau begitu. Wajib. Wa mimma razaqnahum, itu wajib jatuhnya, saudara. Wajib infak itu. Setiap dapat keluarin, setiap dapat keluarin, tiap dapat keluarin. Wajib, wajib. Kalau enggak Allah bakar tubuh kita, nauzubillah. Allah panggang, Allah setrika punggung kita. Itu siksaan khusus bagi orang yang pelit. Siksaan khusus bagi orang yang demen nyimpen harta tapi enggak dikeluarin. Nah, ini momentum ini. Momentum, betul-betul momentum. Kalau bisa, saudara, cari orang tetangga di bawah kita. Ini kalau menjelang Ramadan, biasanya banyak orang yang telepon sama orang kaya. Jangan, nggak ada izah kita, nggak ada marwah kita, nggak ada ifah kita, nggak ada girah kita kalau kita seperti itu. Nggak usah. Yang orang-orang kaya nggak usah kita WA dulu, nggak usah kita SMS dulu, nggak usah kita telepon dulu. Cari orang-orang di bawah kita. Beneran ini Pak, pegang baik-baik ini, beneran ini nasihat orang-orang tua zaman dulu. Pegang baik-baik. Yang kita cari itu orang di bawah kita. Yang kita telepon itu orang di bawah kita. Yang kita SMS itu orang di bawah kita. Yang WA kita di bawah kita. Cari, lalu tanya sama dia, gimana, udah beli baju belum? Begitu. Yang orang kaya jangan dulu diheroin. Beneran. Ya, biar kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita berharap sama Allah Subhanahu wa taala, bukan sama orang. Hina. Berharapnya sama Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sama Allah supaya gerakan itu boleh. Tapi kalau kita ngeloyor, apa sih ngeloyor? Nyosor begitu. Nyosor gitu ya, ke rumah orang kaya, ketok-ketok pintunya. Jangan. Jangan sama sekali. Itu menurunkan ya, dan itu membuat Allah cemburu. Emang yang bisa kasih dia rezeki dia, kata Allah? Hah? Emang dia? Enggak, Allah yang gerakkan hatinya. Kemana la ilaha illallah kita? Turun malaikat bantuin kita kalau kita istiqomah. Ayatnya tadi udah dibacain oleh muallim kita, oleh guru kita dibacain itu. Innallazina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun malaikat buat orang yang berkata aku beriman kepada Allah dan istiqomah. Turun. Ini ayat ya Allah, wajib kita imanin. Turun malaikat. La takhaf, kata malaikat, jangan takut sama apa? Sama keadaan, jangan takut sama fitnah, jangan takut sama rezeki. La takhaf, la tahzan, jangan khawatir. Nahnu awliyaikum fil hayati dunya. Wabsyir dulu, wabsyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Gembira saja dengan surga yang dijanjikan pada kalian. Lalu malaikat bisikin lagi, nahnu awliyaikum, kami yang tolong kalian nih, fil hayati dunya fil akhirah, dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Kami nih yang jadi pelindung kalian, kami yang tolong kalian. Cukup, jangan takut. Nggak perlu takut lagi, saudara.
Cukup menghina Allah. Kalau seandainya kita besok ragu makan apa? Emang Allah nggak bilang apa, wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha? Cukup tuh menghina Allah kalau kita mikir besok makan apa ya? Ya Allah ya Rabb, kita udah meninggal kalau nggak ada makanan, Pak. Ya Bu, 1 bulan ini kita pikirin orang, 11 bulan Allah jaga hidup kita. 1 bulan ini kita mikirin gimana tetangga, Allah jaga 11 bulan hidup kita. Mudahkan hidup orang, Allah mudahin hidup kita. Ringankan hidup orang, Allah ringankan hidup kita. Ini menjelang akhir Ramadan, tolong ini dipegang baik-baik karena Ramadan tinggal akhir. Kalau ujungnya begini, maaf nih pakai tangan ya, ujungnya begini, nih lihat, berarti grafiknya nyungsep, 11 bulan nyungsep. Kalau belak ujungnya begini, berarti 11 bulan kehidupan kita naik. Maka itu kata Nabi 3 kan, man sauma ramadhana, man qama ramadhana, wa man qama lailatul qadar, 3 baru ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadisnya begitu panjangnya, bukan sepotong. Yang sering kita dengar cuma sepotong. Hadisnya lengkapnya begitu, makanya mesti 3 paket. Puasa dulu, tegakkan malam-malamnya, dan Lailatul Qadar juga, baru ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampunin semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cuma sepotong, akhirnya endingnya nggak cakep. Endingnya ini udah bagus nih, puasa, ibadah, ujungnya ngarep duit sama orang, tauhidnya kurang. La ilaha illallah. Itulah kata-kata guru kita setiap minggu subuh, setiap minggu pagi kita dengar. Merinding kalau umpamanya beliau yang baca. Kalau aneh yang baca nggak merinding, pasti udah biasa aja. Tapi kalau beliau yang baca merinding kita. Ya, merinding, gemeter kalau umpamanya kayak Rosid yang baca. Suaranya khas banget. La ilaha, nggak bisa kita contohin suaranya pas, campur serak-serak kayak begitu bikin kita merinding. Kita akan kenang, kita akan rekam. Saya rekam di rumah, rekam suaranya beliau. Ya, untuk apa? Untuk uji anak-anak. Untuk uji anak-anak. Artinya apa? Ya, Pak, aku udah tahu, Pak, katanya Aisyah. La ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Bukan. Tidak Tuhan selain Allah. Terus tidak ada yang bisa kasih makan kecuali Allah. Terus nggak ada yang bisa kasih rezeki kecuali Allah. Terus nggak ada yang bisa bebasin penyakit kecuali Allah. Terus nggak ada yang bisa sembuhin kita kecuali Allah. Terus nggak ada yang bisa kasih mobil, Pak, kecuali Allah. Iya. Nggak ada yang bisa kasih rumah, Pak, kecuali Allah. Iya. Nggak ada yang bisa kasih makan, Pak, kecuali Allah. Iya. Nggak ada yang bisa bikin sehat kecuali Allah. Iya. Nggak ada yang bisa ngasih jodoh kecuali Allah. Iya. Nggak ada yang bisa selamatin kecuali Allah. Iya. Nggak ada yang bisa lindungin kecuali Allah. Iya. Nggak ada yang bisa bikin liburan kecuali Allah. Iya. Nggak ada yang bisa terus kecuali Allah, kecuali Allah. Itu maknanya la ilaha illallah. Kalau nancep ke hati menjelang begini, enggak, kita cuma berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ini menjelang akhir Ramadan, tolong kita maksimumkan. Mari kita ibaratin, kita adu balap lari, kita mau menang sama lawan hawa nafsu. Ya kan, namanya gelomba kan. Terus kalau udah balap lari menjelang finish kita santai, kira-kira finish apa tidak? Kira-kira menang apa tidak? Main bola 0-0, menjelang titik penalti, menjelang akhir kita ngotot nggak mau ngegolin. Lomba renang, dikit lagi finish, orang lagi mau finish, kita santai, tenggelam apa kagak? Lomba maraton yang larinya santai, menjelang finish kita mesti ngapain? Main sepeda santai, lomba balap sepeda, menjelang akhir finish kita ngapain? Tinju, pertandingan tinju, ronde ke-15, belum tahu yang menang siapa ya, kita hantam banyak-banyak apa tidak? Kan udah gampang gambarannya seperti itu. Masa Ramadan menjelang akhir kita banyak tidur? Masa Ramadan menjelang akhir pada pulang? Bagaimana ceritanya? Enggak masuk logika. Kalau kita sungguh-sungguh dan serius mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita serius untuk mendapatkan keringanan hidup dari Allah Subhanahu wa taala,
Kalau kita serius untuk mendapatkan apapun, harusnya kita nggak begini. Harusnya menjelang akhir masjid penuh. Ya penuh Ustaz, kan sekarang mudik. Kan pemerintah udah nggak kasih mudik. Kalau pemerintah nggak kasih mudik ya udah ikut aja ya. Selamat insya Allah di akhir. Selamat insya Allah. Maka tirulah orang Betawi kalau Lebaran nggak pernah mudik. Mau mudik kemana? Mau mudik kemana? Saya juga mudik tiap tahun dari Condet ke Tenabang. Mudik itu dari Condet ke Tenabang tiap tahun mudiknya, nggak kemana-mana mudiknya. Condet Tenabang udah selesai, pulang lagi ke Condet ya. Emang rumahnya di situ doang. Jamaah sekalian, ya emang orang Betawi paling taat sama pemerintah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutin lagi. Itulah konsep rezeki dalam Islam. Ada 3. Masuk kepada inti, setelah itu kita tutup zikir sampai isyraq, lalu kemudian kita pulang setelah isyraq, salat syuruknya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Konsep rezeki dalam Islam ada 3. Pahamin benar-benar. Pegang benar-benar agar kita nggak salah dalam mengerti tentang rezeki. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Pegang dulu kalimat itu, keadilannya setiap orang yang lahir rezekinya udah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada rezekinya tuh anak meninggal lagi. Dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, rezekinya sepoonan. Saya sepoon, bapak sepoon, bapak sepoon, bapak sepoon, ibu sepoon, sepoon. Cuman takdirnya tergantung cara ngambilnya. Ya, cara ngambilnya. Pertama, ada orang yang duduk doang di bawah pohon nungguin buahnya jatuh. Ya, nungguin buahnya jatuh, nungguin buahnya jatuh. Nggak dapat apa-apa kecuali yang segitu doang, kecuali buat makan doang. Nggak dapat lebih, dinungguin. Kadang-kadang jatuh kena makan codot, nggak bisa dimakan. Codot tahu codot? Coba, kadang-kadang yang jatuh busuk, kadang-kadang kena angin yang jatuh masih pentil. Apalagi kalau nangka masih pentil, namanya teh babal. Tahu nggak teh babal? Nangka pentil yang kempot, yang hitam tuh ya, yang teh babal orang Betawi bilang. Itu konsep rezeki yang pertama. Tapi Allah tuh Maha Adil, dikasihnya sepon. Tapi kok ada yang kaya, ada yang miskin, tergantung cara ngambilnya. Yang pertama duduk aja, nggak ngambil, ya itu pertama. Yang kedua, ini mesti cepet ini ceramahnya nih, mau kelar nih ya. Yang kedua, pakai galah. Kalau pakai galah disogok, ya disogok. Lumayan, dapatnya lebih banyakkan dikit, lumayan. Disogok akhirnya jatuh lumayan. Cuman kadang-kadang yang kesogok daun-daunnya juga, benalunya juga. Yang kesodok kagang-kagang kita puter gitu rontok juga, sama kembang-kembangnya juga, sama yang pentil-pentil juga rontok kadang-kadang. Begitu. Tapi lumayan lebih banyakkan dikit karena dia pakai sogokan. Konsep rezeki yang ketiga, dia naik puunan itu Pak. Dia naik puun itu, lalu kemudian dia petik yang matang-matang aja, sehingga dia dapatnya lebih enak, lebih banyak. Itulah konsep 3 rezeki. Kita yang mana? Yang nunggu, yang usaha ala kadarnya, atau usaha yang betul-betul giat sampai beresiko besar. Karena no pain no gain katanya orang-orangnya. Kata orang Betawi begitu, no pain no gain. Orang Betawi kan jago-jago bahasa Inggrisnya. Saudara sekalian, mari sekarang kita pakai dalil. Kalau ditanya itu kan cuma teori Ustadz, sekarang dalilnya. Konsep rezeki yang pertama itu urusan makan doang, pasti dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman makan dan nggak bisa punya pilihan. Nggak bisa beli yang lain, nggak menikmati yang lain, nggak bisa. Cuma makan doang. Namanya rezeki yang dipastikan. Konsep rezeki yang kedua yang ditangguhkan. Konsep rezeki yang ketiga yang dijanjikan. Tadi udah ada pohonnya, sekarang konsepnya, ntar dalilnya sebentar ya. Rezeki yang dipastikan itu kita pasti dapat, yaitu buat makan doang. Diem aja dapat. Nabi Musa alaihissalatu wassalam pernah bertanya kepada Allah tentang ayat ini. Lalu Nabi Musa
disuruh oleh Allah mengambil sebuah batu, dipukul batu itu, ternyata yang keluar apa? Batu lagi. Disuruh pukul lagi, ternyata yang keluar batu lagi. Disuruh pukul lagi, ternyata yang keluar batu lagi. Terakhir udah 3 kali batu dipukul lagi, yang keluar apa dalam batu? Semut. Allah suruh lihat semutnya. Ternyata di ujung mulut semut itu masih ada sisa makanan. Tuh. Semut yang tinggal dalam batu, batunya dalam batu, batunya dalam batu, batunya dalam batu, masih dijamin rezekinya oleh Allah, apalagi kita. Gitu. Itu rezeki yang dipastikan. Dalilnya, wa ma min dabbatin fil ardh illa 'ala Allah rizquha. Jadi ada dalilnya Pak, teori ini yang saya sampaikan ada dalilnya. Dalilnya itu tadi, bahwa Allah tidak satupun yang melata di muka bumi, pasti Allah kasih rezekinya. Tapi rezeki buat makan doang. Itu namanya rezeki yang dipastikan. Pasti dapat. Nungguin pohonan, ntar kalau buahnya matang jatuh. Begitu konsep yang pertama. Yang kedua, rezeki yang ditangguhkan. Udah ada. Di atas tuh udah ada pohon matang-matang, cuma ditangguhkan. Mau kita ambil apa tidak? Nah, itu konsep rezeki yang ditangguhkan. Nah, dalilnya bahwa ini udah disiapin sama Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak bakal robah nasib kita, Pak, kecuali kita yang robah diri kita sendiri. Baru Allah setujui, baru nasib kita berubah. Kita ngajuin proposal sama Allah Subhanahu wa taala. Allah setuju, stempel, tanda tangan, keluarin, beres itu proposal jadi. Sama Allah seperti itu. Kita minta, kita visualisasikan, kita yakinkan betul-betul i'tiqadun fil qalbi, betul-betul iqrarun bil lisan, betul-betul amalun bil arkan, maka itu kejadian. Nah, itulah. Jadi rezekinya banyak-banyak, cuma disimpan. Allah lihat, usaha nggak nih? Ibaratnya kita jalan nggak nih, buka itu pintu nggak? Di balik pintu itulah rezeki kita. Pintu itu nggak dikunci sama Allah, cuman keadaannya tertutup. Saya ulangi, pintu itu nggak pernah dikunci oleh Allah, cuman tertutup. Kita kudu jalan, kudu buka. Gitu. Buahnya di atas, kita kudu ambil galak, kita mesti ambil. Allah udah siapin semuanya. Makanya dikatakan Allah nggak merubah nasib kita kecuali kita. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sehingga mereka mesti merubah dulu diri mereka sendiri. Konsep rezeki yang ketiga, yang terakhir. Ini rezeki yang dijanjikan. Belum ada. Belum disiapin, tapi udah dijanjiin. Makanya kita mesti nambah usaha dan bersyukur. Mesti ngasih orang. Sebagaimana ilustrasi tadi, naik ke punan, petik yang matang-matang, kasih orang. Gitu. Kan kalau buah udah matang dipetik, dia cepet itu numbuhnya. Kalau nggak dipetik-petik sampai busuk, dia lama begitu. Kalau kata orang yang suka tanam pohonan, matang buru-buru dipetik supaya akan timbul yang baru. Bahkan ketika dia matang, dia tanam lagi, tumbuh lagi pohon. Jadi orang punya pohon 2 itu berarti lebih kaya. Punya pohon 3 lebih kaya. Kenapa? Karena dikasih orang. Dalilnya, lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau bersyukur Allah tambah. Kalau bersyukur Allah tambah. Jadi teori ini bukan sembarang teori, Pak, pakai dalil. Jadi dalil pertama buat makan doang pasti Allah kasih. Dalil yang kedua, kita mesti usaha baru ada perubahan nasib. Yang ketiga, bersyukur sama Allah, ditambah bi ghairi hisab. Nambahnya kalau Allah nggak pernah hitung-hitungan. Yang hitung-hitungan nggak tahu diri kita sama Allah Subhanahu wa taala. Allahnya nggak pernah hitung-hitungan. Yang hitung-hitungan kita. Udah Allah nggak pakai hitung-hitungan, kita hitung-hitungan sama diri kita sendiri sama Allah. Apa buktinya? Zakat nggak berani lebih daripada 2,5%. Ini gimana nggak hitung-hitungan sama Allah? Untuk saudara-saudara ketahui, saudara-saudara kita yang beragama Kristen itu persepuluhan, 10% dia keluarin zakatnya, bukan zakat ya, dikeluarkan sedekahnya gitu ya, atau donasinya lah begitu ya. Sementara orang Yahudi 1/5. Orang Yahudi dalam Taurat 1/5, 20% dikeluarin. Apa iya orang Islam cuma 2,5%? Ada yang salah dalam otak kita kalau cuma begitu, saudara. Ada yang salah. Ada yang salah. Itu ujian, itu penggugur kewajiban, itu rukun Islam yang 2,5%. Selebihnya apaan? Dalil bertaburan dalam Al-Quran, mesti yang kita suka, mesti yang kita sayang. Batasnya itu yang kita sayang. Ya.
lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itu batasan yang kita sayang. Enggak sampai kamu kepada kebajikan. Lan la abadan, lan tanalul, enggak pakai la-nya la pakai nun, lan tanalul. Tidak akan pernah sampai kepada kebaikan sampai kita berani menginfakkan yang kita cintai. Utsman bin Affan mencintainya 25%, bukan 2,5, 25. Makanya dikeluarin hartanya 25% untuk membeli sumur dan dipergunakan semuanya untuk umat Islam pada waktu itu. Yang paling dicintai sama Ka'ab bin Malik itu kebonnya dikeluarin semuanya buat Islam. Yang dicintai sama Umar bin Khattab itu taraktun nisfu ya Rasulullah, aku tinggalkan separuh ya Rasulullah. Kan kita beriman mesti satu paket, kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada semua sahabat. Yang paling bisa menerapkan Al-Quran ya Nabi Muhammad dan para sahabat. Habis contohnya kemana kalau bukan para sahabat? Lain lagi Abu Bakar Siddiq, berapa yang dikeluarkan ketika Abu Bakar Siddiq membawa hartanya ke depan Nabi? Nabi aja sampai berkata, ya Abu Bakar, maza tarakta li ahlik? Ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Apa kata Abu Bakar Siddiq? Taraktullah wa rasulih, kutinggalkan Allah dan Rasulnya. Tuh. Terus kita 2,5%. Ada yang salah dalam pengertian kita. Ada yang salah. Udah gitu ngeluarinnya berapa nih pendapatan? Kurangin sama listrik, kurangin sama pulsa telepon, kurangin sama pendapatan, kurangin sama yang lain, berapa sisanya ini? Kali 2,5%. Terus yang lainnya nggak dijakatin di atas. Hah? Siapa yang ngajarin begini saudara? Zakat itu pengurang pendapatan. Kalau yang di bawah itu EBT, earning before tax namanya. Ya, zakat itu pengurang pendapatan. Langsung potong, sebab wa mimma razaqnahum yunfikun. Langsung kelarin itu semua, baru beres-beresnya semua. Ini mumpung nih, jangan sampai puasa kita bukan berbuah ampunan, tapi puasa kita berbuah dahi yang disetrika oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena endingnya pelit, nggak mau mengeluarkan. Bagaimana kalau saya keluarin Ustaz? Kan lagi masa pandemi. Buat lo pandemi selama-lamanya ntar kalau begitu. Ingat, 1 bulan sikap kita menentukan 11 bulan ke depan. Sekali lagi Bapak Ibu, 1 bulan sikap kita menentukan 11 bulan nasib kita. 1 bulan Ramadan menentukan 11 bulan ke depan. Siapapun pengusaha yang mendengar ini, tolong 1 bulan Ramadan pikirkan anak buahmu, pikirkan THR-nya. Nggak ada THR, apa yang bisa dijual-jual, yang penting dapat anak-anak semua THR. Insya Allah 11 bulan Allah jamin kehidupanmu, Allah majukan perusahaanmu. Wahai para pedagang yang mendengarkan ini, 1 bulan ini nggak usah banyak-banyak untungnya. 1 bulan ini kasih diskon besar-besaran agar orang bisa beli barang ente, agar customer bisa beli barang ente. 11 bulan insya Allah Allah kirim itu pembeli nggak tahu dari mana yang memborong habis barang dagangan antum setiap bulan. 1 bulan ini tolong pikirin orang lain, maka Allah akan sejahterakan selama 11 bulan ke depan. 1 bulan ini ngarepin sembako, 11 bulan Allah bikin hidup kita ngarepin sembako sama orang. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. 1 bulan ini yang kita cari orang-orang kaya supaya dapat zakat. 1 bulan ini, maka 11 bulan kita cuma mikirin bagaimana dapat duit dari orang-orang. Hati-hati. Nggak punya marwah, nggak punya izzah, nggak punya iffah, nggak punya ghirah dalam hati kita akhirnya. Pikirin orang di bawah kita. Pegang baik-baik sebelum saya tutup dengan kifarat majelis dan salam ini. Pegang baik-baik. Maka insya Allah yang begini nih kita akan selamat. Apalagi dunia saat ini ya Allah ya Rabb, penuh dengan fitnah yang luar biasa. Kalau kita nggak bisa membawa iman, nggak bisa istiqomah, kalau kata guru kita dalam Al-Quran dalam sholatnya tadi, maka kita akan tergerus. Kalau kita bisa iman dan istiqomah, insya Allah nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah. Kami penolongmu begitu. Tapi akhir-akhir ini terlalu banyak fitnah kepada para alim ulama. Fitnahnya sangat keji, fitnahnya sangat dahsyat. Di fitnah ini, di fitnah itu, maka saya udah siapin ini, Pak, tolong direkam deh khususon. Tolong direkam khususon.
Saya mengajak di mimbar yang terhormat ini agar fitnah-fitnah itu tidak ada lagi di antara orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi. Agar fitnah itu tidak ada lagi di kalangan-kalangan alim ulama yang sering difitnah, dai-dai se-Indonesia. Mari berikrar. Saya mengajukan tantangan di mimbar yang terhormat Masjid Al-Barakah ini, ya, dan juga di Asy-Syafi'iyah dan seluruhnya. Tolong ini direkam baik-baik dan disiarkan ke seluruh Indonesia, dan para dai bergabunglah bersama kami, ya, agar hilang semua fitnah-fitnah itu. Atas restu kiai dan semuanya izinkan, para alim ulama, para habaib izinkan. Ayo kita berikrar, satu, bersatu dalam ahlus sunnah wal jamaah, tidak mendebat-debatkan masalah khilafiyah dan furu'. Dua, menjaga akhlakul karimah, baik langsung di mimbar maupun di sosmed, dan tidak menuduh seseorang dengan sebutan kafir, bid'ah, togut, musyrik, sesat, dan sebagainya. Tiga, ikrar kita selalu setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang merupakan dasar dan pendomen negara kita, yang merupakan kita pegang erat-erat demi tercapainya negara kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika di atas semua keanekaragaman suku, budaya, agama, kepercayaan, dan lain-lain. Mohon direkam baik-baik dan itu menjadi ikrar kita, dan saya berikrar di mimbar ini mohon disiarkan agar semuanya berikrar seperti tadi. Kalau kurang jelas, sekali lagi saya ulangi ikrar itu, dan insya Allah ikrar ini akan kita siarkan secara langsung melalui Zoom di hari ketiga Lebaran, Yaumul Ahad, di tempat kami. Kami undang semua dai di tempat kami. Cukup diketik Yayasan Haikal Hasan, sejak 1986 itu yayasan sudah ada, ya, alhamdulillah, dengan nama yang sekarang baru, ya. Itu insya Allah sejak dulu udah ada sampai sekarang, orang tahulah semua, ya. Jin aja tahu, jangankan orang. Tanya aja sama orang, ya, di ujung-ujung gang tahu mana yayasan. Insya Allah dianterin. Kita kumpul terbatas karena masa-masa pandemi, selebihnya pakai Zoom. Ikrarnya adalah, mari ikrar dai seluruh Indonesia. Satu, bersatu dalam sunnah wal jamaah, tidak mendebat-debatkan masalah khilafiyah dan furu'. Dua, menjaga akhlakul karimah, baik langsung di mimbar maupun di sosial media, dan tidak menuduh seseorang dengan sebutan kafir, bid'ah, togut, musyrik, sesat, dan sebagainya. Tiga, selalu setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 di atas keanekaragaman suku budaya Indonesia untuk menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Insya Allah kalau ikrar ini disampaikan oleh seluruh dai, disampaikan oleh seluruh para ulama, habaib, dan semuanya, nggak ada lagi yang namanya fitnah-fitnah, ya, akidah-akidah impor, bukan, itu bukan dari budaya kita dan bukan dari agama kita, ya. Yang namanya ISIS, nauzubillah summa nauzubillah, sejak awal kita udah katakan itu buatan Amerika, sesat dan menyesatkan. Kalau udah kayak begitu nggak apa-apa, saudara. Yang saudara kita ini yang jangan disesatkan, tapi ini loh yang udah jelas-jelas membunuh, meneror, melakukan pemboman dan sebagainya. Ini semuanya adalah bagian yang diharamkan dalam Islam. Jangankan begitu, jangankan itu, saudara, memanggil nama saudaramu dengan sebutan buruk itu juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikrar juga kita ini, wahai semuanya, jaga akhlak. Jangan panggil saudaramu dengan sebutan cebong, jangan panggil saudaramu dengan sebutan kampret, jangan panggil saudaramu dengan sebutan kodok, jangan panggil saudaramu dengan sebutan kadrun, kadal, itu kadal gurun, jangan. Selain diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga ini membuat perpecahan makin lebar, saudara. Hentikan yang seperti ini. Yang dulu ya dulu. Mari kita bangun ke depan dengan Indonesia yang lebih baik, tanpa diskriminasi,
dan tanpa perpecahan. Kalau ini kita pegang, Babe baru sekarang aja, demi Allah saya berbicara ini jauh sebelum pilpres sudah saya sampaikan di setiap masjid seperti ini. Jangan panggil saudaramu dengan sebutan hewan yang buruk, jangan. Selain diharamkan, membuat hati kita kotor, tapi fitnah di sosial media memang dahsyat. Saya kata-katanya dirubah kata-katanya sama orang, lip sync tuh namanya, sehingga menimbulkan kesan yang sangat buruk. Wallahu alam bisawab. Biarkan, semoga Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya akan menentukan dan akan membuka aib-aib orang yang salah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.